Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dan juga saya dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun. Ya, kembali saya di channel YouTube yaitu Perum Channel. Kembali mau membagikan seputar PLDS, khususnya pada kesempatan kali ini mengenai SCC saya yang baru, ya, baru sekitar sebulan ya mungkin. Untuk sekarang ini jam setengah 3 dan hari ini sebenarnya lumayan panas ya, sangat panas lah. Dan untuk kesempatan kali ini inverter sengaja saya matikan ya. Kalau sebelumnya saya tidak sengaja kemarin ya, tapi dari situ ternyata saya mendapatkan sesuatu ya, yaitu mengenai SCC ini yang ternyata mode floatingnya bisa bekerja normal ya. Sedikit penjelasan ya. Jadi ini untuk sekarang ini panas ya, ini terbaca 22,2 volt ya di PV ya. Kalau sebelumnya tercapai baterai penuh di angka 13,8 volt ya. Jadi kemarin sebenarnya emang ini sudah saya setting di mode chargingnya itu 13,8 ya. Dan ternyata kemarin benar-benar tercapai di angka 13,8. Dan sekarang saya setting di angka 14,0 ya. Ini tegangan baterai. Ini 0 ampere. Nah, ini settingan mode pengecasan 14,0 volt ya. Nah, ternyata ini benar-benar bisa tercapai 14,0 volt ya. Di sini 14,1. Untuk di sini nah 14,1 ya. Jadi untuk sekarang ini kurang lebih diagramnya seperti ini. Saya pakai 2 SCC ya. Karena saya punya 2 tipe solar panel yang berbeda. Lah saya mau nggak mau harus pakai 2 SCC yang berbeda juga ya. Maksudnya ini tidak bisa digabung, mau tidak mau harus pakai 2 SCC. Tadinya saya mau pakai MPPT, tapi karena ya harga mahal, saya berspekulasi beli merek ya. Sebenarnya saya beli merek, saya nggak tahu ini bagus enggaknya, saya nggak tahu awalnya. Nah, dan ternyata alhamdulillah ya lumayan bagus ya. Jadi ini untuk MPPT Canica ini mode floatingnya di 13,7 ya. Saya tidak bisa merubah angka ini. Saya sudah coba, ternyata semuanya serba otomatis. Begitu baterai disambungkan ke SCC ini langsung otomatis membaca tipe baterai dan semua parameternya otomatis ya. Sementara ini bisa dirubah untuk yang PWM ini. Kemarin sudah saya coba di 13,7 dan ternyata ini kemarin 13,8 ya, bukan 13,7, salah ini. Ini bisa berjalan, bisa tercapai ya. Dan setelah itu saya coba di angka 14,0 dan alhamdulillah ini juga sudah tercapai ya.
Dan untuk video kali ini saya juga mau menjawab pertanyaan. Kemarin ada sempat yang bertanya mengenai aktif balancer ini, apakah masih bekerja? Ya, saya bilang ini bekerja normal ya, bekerja normal. Nah, karena itu akan saya kembali melakukan pengecekan ya. Jadi terakhir, ini ya yang terakhir ya, yang ini terakhir. Hasilnya 13,7 ya. Nah, ini saya pribadi berkesimpulan ini sudah balance karena satu angka di belakang koma sudah sama semua. Nah, untuk sekarang ini di angka 14 volt akan saya ukur lagi ya. Saya pakai multitester ini saja. Ya, kita mulai pengukuran hasilnya. Ini dari yang positif yang atas ya, berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini terbaca 3,527 ya. 3,527. Kita tulis dulu. Di sini aja kali. Nah, untuk baterai selanjutnya ini ya. Oh, sebentar mati ternyata. Ya, sudah nyala. Nah, baterai setelahnya ini 3,527 juga. Nah, baterai selanjutnya ini sedikit berbeda, 3,526 7 ya, sama ya, 3,527. Kita tulis dulu. Selanjutnya yang terakhir ya 3,526. Ini yang paling bawah ya. Nah, dan ini hasilnya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah bisa tercapai 14,00 volt ya, berkat SCC PWM yang ini merek Suwoer ya, 30 ampere. Nah, jadi ini sebenarnya di luar ekspektasi saya ya. Saya nggak nyangka kalau bisa tercapai angka segini ya. Jadi sebenarnya ini merupakan ya berita gembira buat saya ya, karena saya pikir selama ini kualitasnya sudah sangat ngedrop ya,
karena waktu awal-awal saya pasang PLTS baterai ini ya, pas musim hujan. Jadi seringkali berhari-hari tidak ada panas, saya tidak kontrol dan sering mati ya. Dan matinya karena di cut off oleh BMS ya. Ya, ini BMS-nya. Jadi setelah saya pasang SCC yang PWM ini ya, jadi ya banyak sekali hal baru yang baru saya tahu ya. Jadi kesimpulannya, yang pertama ya mengenai SCC ini untuk mode floatingnya bisa bekerja normal, atau para penghobi PLTS bilang bisa ngerem ya. Jadi ini 0 ya, yang ini juga 0, ini nah, 0, yang ini juga 0. Ini suhunya, nah ini ampernya 0 ya. Jadi sekali lagi, ini kemarin saya setting di 13,8 volt ya, ini bisa ngerem, bisa stop. Terus saya setting di 14,0, alhamdulillah tetap masih bisa stop ya, tidak ada arus yang mengalir, benar-benar 0 ya, tidak ada arus, 0 ya. Ini juga 0, nah ini 0 ya. Jadi untuk kali ini saya sedikit bisa berkesimpulan. Jadi begini, ini saya setting di 14,0, yang ini bawaan pabrikan, settingan pabrikan 13,7. Nah, dan ternyata ini dua-duanya bekerja ya. Sudah saya amati beberapa kali. Saat ini tercapai, ini di sini tercapai 13,7, stop ya. Di sini 13,7. Tapi di sini saya setel 14,0, ini masih mengalirkan arus, masih ngecas ya. Begitu di sini tercapai 14,0, nah bisa stop ya. Jadi kesimpulannya, ini bisa pakai mungkin beberapa SCC, tidak masalah ya. Ya. Kesimpulan selanjutnya yaitu mengenai cara kerja BMS ini ya. Jadi pengalaman saya sebelumnya yang sering mati PLTS saya kurang lebih sudah 4 kali atau 3 kali. Jadi kalau tidak ada pengecasan, BMS ini akan memprotek ya, di angka sekitar 10 volt, 10,5 lah. Begitu tercapai angka itu, langsung di sini putus, mati ya, semuanya mati. Di wattmeter ini juga mati ya. Sama di SCC ini juga sama, begitu di outputnya ini, di loadnya ya, kalau di sini terbaca 10,5 kurang lebih, itu juga akan mati ya. Jadi kesimpulannya, BMS ini hanya memproteksi sampai saat ini ya, kesimpulannya ya, memproteksi di level bawah ya. Untuk level atasnya saya belum bisa berkesimpulan. Nah, karena dari SCC ini yang 13,7 stop, tapi ternyata dari SCC ini masih ngecas di angka 14 volt ya. Jadi yang meng-cut off itu adalah SCC-nya untuk batas atasnya atau mode floatingnya ya. Selama ini saya pikir, kenapa baterai saya tidak pernah tercapai 14,1 ya,
Nah, ini mungkin teman-teman kalau yang sudah melihat video saya sebelum-sebelumnya, ini angka 14 ini saya tulis waktu itu karena baterai saya terima dari penjual. Nah, saya terima dengan kondisi dicas 14 volt, tapi setelah itu tidak pernah tercapai lagi angka ini ya. Saya pikir waktu itu waduh, baterai saya sudah kondisinya sudah sangat buruk lah ya, karena ini second pertama, yang kedua udah berkali-kali ngedrop mati total ya, udah 3 kali atau 4 kali. Nah, ternyata tidak ya, ternyata setelah saya pasang ini SCC Swire ini ya, dengan settingan mode floating 14,0, ternyata ini bisa tercapai angka 14 volt ya. Jadi nah, dengan ini juga saya kembali menyarankan teman-teman, bagi teman-teman yang berencana atau sedang merakit PLTS ya, saya sangat merekomendasikan baterai ini, LiFePO 4 ini ya. Nah, kalau kita ukur pakai multitester, ini hasilnya ya 14,10 ya, sama ini 14,10, 14,1, 14,00 ya. Jadi seperti ini diagram PLTS saya ya. Nah, untuk masalah aktif balancer, kemarin sempat ada yang nanya, katanya ya berbagi ya, adanya katanya ini punyanya si penanya ini tidak bekerja. Nah, alhamdulillah punya saya hasilnya di luar dugaannya, ini cenderung balance. Nah, tinggal satu sel yang paling bawah yang dekat negatif ya, yang di kutub negatif ini sedikit. Nah, ini menurut saya wajar lah, ini normal ya, tapi alhamdulillah bisa tercapai 14,00 ya. Oh ya, dengan catatan ini emang inverter ini mati ya, jadi tidak ada beban ya. Di sini teman-teman lihat, ini tidak ada arus yang mengalir, 000, dayanya juga 0 ya. Ini 14,1 itu tegangan baterai ya. Untuk kali ini emang saya sengaja inverter sengaja saya matikan ya, untuk membuktikan, untuk meyakinkan ke teman-teman, khususnya diri saya sendiri ya, kalau ini SCC ini bukan, saya nggak tahu ini masuk kategori sejuta umat atau tidak, saya nggak tahu. Ini saya beli dengan harga 200.000 ya, belum ongkir. Nah, saya awalnya juga nyari rekomendasi SCC yang BWM juga bingung ya. Cuman waktu itu karena saya juga tidak paham mengenai SCC, apalagi yang PWM ya. Jadi jujur saja ini saya beli merek sebenarnya awalnya ya. Saya nyari SCC PWM yang ada mereknya waktu itu saja prinsip saya. Dan alhamdulillah ya tidak mengecewakan ya, karena susah sekali nyari SCC PWM yang istilahnya yang bagus ya, yang bisa benar-benar ngerem. Itu saya tidak punya rekomendasi, udah berusaha nyari di YouTube terutama ya, ternyata nggak ada yang meyakinkan tuh, nggak ada ya. Memang ada opsi pakai SCC biru yang sejuta umat, tapi harus modifikasi. Sementara saya tidak punya kemampuan buat
modifikasi, apalagi harus bongkar-bongkar ya. Saya juga nggak begitu berani buat bongkar-bongkar, nggak punya skillnya kurang ya kalau harus bongkar-bongkar. Nah, seperti ini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada yang semua teman-teman yang sudah subscribe, sudah berkomentar, sudah bertanya juga, ya, sudah berbagi juga di channel ini. Kemarin juga ada yang ngasih komentar mengenai kabel ini. Beliau merekomendasikan merek Supreme sama apa ya, satu lagi Eterna kalau nggak salah ya. Nah, kebetulan yang datang ini merek Supreme ya. Saya juga sebenarnya nggak niat beli apa yang penting 16 mm gitu ya. Ternyata ini yang ya, yang 16 mm yang ini. Nah, yang ini 16 mm. Untuk yang lainnya yang ini masih 10 mm ya. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada lupa saya channelnya ya, yang merekomendasikan merek kabel. Terima kasih. Untuk lain kali saya pasti pilih merek tersebut ya. Walaupun sebenarnya saya juga nggak sengaja ini yang datang ini merek Supreme ya. Ini bagus, lentur ya, enak dibentuk di tembaga murni, lentur ya, enak dibentuk ya. Nah, untuk hari ini masih panas ya, masih panas sekali, sore tapi masih panas. Nah, seperti ini. Nah, kemarin ada yang bertanya, masih katanya si penanya ini tidak bekerja. Alhamdulillah punya saya ini bekerja dengan bagus, normal ya. Kembali ini saya mumpung ingat, kembali saya mau melalui video ini saya kembali mau bertanya ke teman-teman semua. Mungkin ada yang tahu, silahkan berkomentar ya. Pertanyaan saya ke teman-teman, rekomendasi tegangan buat ngecas baterai ini berapa ya? Sebenarnya berapa? Saya yang tidak tahu mengenai ini ya, sebenarnya rekomendasinya berapa ya. Saya pakai ini voltase ini dari SCC ini. Kalau ngikutin settingan MPPT Kenika ini ya, di angka ini 13,7. Ini sudah otomatis ya. Saya ulang kembali, sudah begitu ini dikoneksikan langsung terbaca tipe baterainya LiFePO 4, langsung angka ini ya segini, nggak bisa dirubah-rubah ya. Saya masih nggak tahu cara nyetingnya gimana. Nah, kalau yang ini bisa dirubah. Di angka ini berhasil 13,8 ya, sebenarnya saya salah nulis ini, berhasil. Seperti yang di video sebelumnya ini 13,8 tercapai. Nah, yang sekarang ini di angka 14,0, alhamdulillah tercapai. Tapi pertanyaan saya ke teman-teman, mungkin ada yang bisa bantu, untuk baterai LiFePO 4 sendiri sebenarnya rekomendasinya berapa voltase buat ngecasnya, maksimalnya berapa? Nah, ini yang tidak saya tahu ya. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang lebih mengerti, silahkan dijawab di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih kalau ada yang bisa membantu ya. Kalau dari secara fisiknya sih nggak ada masalah ya, nggak ada panas ini. Dari kemarin saya pantau nggak ada masalah ya. 3,4 sama 3,4.
masih sama ya, masih kisaran angka 34, gak ada panas, gak ada apa-apa ya. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini saya rasa cukup. Kembali saya menyampaikan pertanyaan ke teman-teman semua, kalau ada yang lebih paham, berapa rekomendasi tegangan buat ngecas baterai Livo 4 ini ya. Berapa rekomendasinya sebenarnya, aturan mainnya seperti apa, maksimal berapa volt. Nah ini yang benar-benar saya tidak tahu. Jadi saya mohon ke teman-teman, silahkan ada yang lebih mengerti, silahkan jawab di kolom komentar ya. Oh sekarang kan saya nyalakan dulu ya. Jadi LVD-nya saya ambil dari load SCC Genika ya kan, saya nyalakan. Nah sama, terbaca 14 volt. Nah ini turun dulu karena ini ada, nah karena relay ini ya terbaca 14,1. Nah ini inverter nyala, ada arus sekitar 7 mA, wattnya 10 watt ya, 10 watt. Nah, kalau sama ini jadi sekitar 13 watt ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk video kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Saya berharap video saya bisa bermanfaat ya, dan juga bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.